Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullahallazi antum bihi mu'minun. Yang artinya Allah alam, makanlah apa yang telah dirizkikan Allah kepadamu yang halal dan yang thayyib. Bertakwalah kepada Allah yang kamu mengaku beriman kepadanya. Dari ayat ini Allah menggambarkan bahwa takwa memiliki makna yang luas. Tidak saja sholat, zakat, puasa, haji, umroh, bersodakoh, berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Tetapi termasuk dalam hal makan pun kita harus bertakwa. Harus mengikuti perintah Allah. Dan di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita makan yang halal dan thayyib. Halal zatnya maupun dalam perolehannya. Karena walaupun zatnya halal ketika dia diperoleh dari korupsi, dari mencuri, dari menipu dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah, maka itu menjadi haram. Dan di dalam ayat ini Allah memerintahkan tidak saja halal tapi juga thayyib. Artinya baik untuk kesehatan tubuh kita, memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tidak sebaliknya, malah kita memasukkan makanan itu yang merusak atau mengganggu kesehatan tubuh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk saat ini memang menemukan makanan yang thayyib itu sangat susah, ya, yang betul-betul thayyib. Kecuali nenek moyang kita barangkali yang ratusan tahun ke belakang kondisi alamnya masih alami, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, sehingga mereka masih mendapatkan bahan makanan yang thayyib. Untuk saat ini kita sangat sulit. Dan walaupun kita saat ini mencari biasanya susah ya, dan harganya mahal. Beras misalnya yang biasa 11.000, yang organik itu, yang alami itu bisa 25 atau 30.000 per liter. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ketika bahan-bahan makanan tadi ya, kalau kita perhatikan misalkan padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dari mulai proses penanaman, pupuknya menggunakan pupuk kimia sintetis. Kemudian ketika sudah jadi bahan makanan, dibuat makanan, itu biasanya juga ada pengawet, ada penyedap, ada pewarna dan sebagainya. Yang itu ada juga bahannya dari kimia sintetis. Ditambah lagi mungkin dengan ada polusi udara, polusi air, asap rokok, asap kendaraan dan sebagainya, sehingga semakin berpeluang besar ya masuknya racun ke dalam tubuh kita. Karena ketika bahan-bahan kimia tadi masuk ke dalam tubuh kita, ya tubuh kita itu tidak bisa menyerap, tidak bisa memproses. Yang bisa diproses dalam tubuh kita itu hanya bahan-bahan yang alami. Jadi yang sisanya, yang kimia sintetis tadi, maka di dalam tubuh kita dia akan menjadi sampah. Dan lama-lama akan menjadi toksin atau menjadi racun. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika racun itu ada dalam tubuh, toksin tadi dalam tubuh, itu biasanya ya mungkin sebagian ada yang terbuang, tapi ada juga yang masih terus mengalir dalam darah kita. Bahkan mungkin ada yang malah menempel di dinding-dinding pembuluh darah kita, dan lama-lama yang menempel itu makin tebal, sehingga bisa menyumbat pembuluh darah kita. Dan ketika penyumbatan itu terjadi di otak, ringannya mungkin dari mulai migrain, vertigo, sampai beratnya bisa stroke atau Parkinson. Ketika penyumbatan itu di jantung, maka akan terjadi gangguan jantung. Ketika di pankreas misalkan penyumbatan itu, maka bisa memicu kencing manis atau diabetes. Ketika penyumbatan itu di sekitar lutut misalnya, nah maka ini terjadi rematik. Bahkan ketika bahan-bahan kimia yang masuk tadi mengandung misalnya radikal bebas atau logam berat, ini bisa memicu penyakit kanker. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah dan Rasulnya tentu sangat memahami kondisi kita, sehingga walaupun kenyataan yang kita hadapi seperti ini, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit
maka Allah juga akan menurunkan obatnya. Jangan khawatir. Dan di antara obat yang sudah diturunkan oleh Allah dalam hadis riwayat Bukhari juga, asyifa'u salasatin syarbati asalin wa syarqati mihjamin wa qayyatin narin wa anha ummati anil kai. Jadi kata Nabi, obat itu ada 3. Madu, tentunya ini adalah mewakili herbal ya. Karena dari madu ini atau dari herbal ini kan ada habatus sauda juga, ada zaitun. Bahkan mungkin di beberapa daerah ada tanaman-tanaman tertentu yang berpotensi obat, nah sehingga ini bisa dikolaborasi, bisa dikembangkan, bisa terus diadakan penelitian. Kemudian yang kedua adalah bekam. Dan yang ketiga kata Nabi, terapi dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku terapi dengan besi panas. Jadi hanya 2 berarti yang dibolehkannya, herbal dengan bekam. Bahkan bekam ini di dalam hadis riwayat Ahmad kata Nabi, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Jadi cara pengobatan yang terbaik bagimu adalah dengan bekam. Kenapa bekam terbaik kalau kita renungi? Karena bekam ini adalah cara yang alami, tidak ada efek samping. Ketika seseorang dalam tubuhnya tadi mungkin ada racunnya, tinggi kadar kolesterolnya, tinggi asam uratnya, gula darahnya, dan tadi bahan-bahan kimia lainnya yang ada dalam tubuh kita, ini diambil melalui bekam ini dengan cara yang aman. Dan alhamdulillah, termasuk saya misalkan pernah menangani seorang yang darah tinggi, ya, tekanannya itu saat itu 163/110, itu udah pusing katanya kepalanya. Dibekam sekali jadi 139/90 sekian. Kemudian kedua kali dibekam udah normal ya. Setelah dibekam kedua kali menjadi 123/80 sekian. Jadi 2 kali saja sudah normal, subhanallah. Dan sekarang juga alhamdulillah beliau masih rutin terapi pijat dan bekam sebulan sekali. Jadi pantas Rasulullah mengatakan bahwa bekam itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena ketika seseorang misalkan darah tinggi, minum obat-obat kimia sintetis, bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada orang yang misalkan seumur hidup harus ketergantungan dengan obat kimia, ini khawatir. Jadi saya sih menyarankan kalau bisa obat kimia itu dikonsumsi, ya termasuk yang saya jalani. Ketika memang darurat kita tidak bisa meninggalkan baru. Ketika memang ada alternatif herbal, lebih baik herbal yang kita konsumsi. Itu yang saya sarankan dan itu saya jalankan juga gitu. Karena tadi khawatir ketika ketergantungan sampai lama bahan-bahan kimia tadi, justru yang tadinya punya satu penyakit jadi malah komplikatif. Mungkin nanti jadi malah lambungnya juga kena, mungkin ginjalnya juga kena, atau mungkin livernya juga kena, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian berapa kali kita dibekam? Rasulullah menganjurkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi, ihtijam li sab'i asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa isyrina kana syifaan min kulli da'in. Jadi kata Nabi, apabila dibekam sebulan sekali, itu tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 di bulan Hijriah, maka itu akan menyembuhkan dan mencegah dari berbagai macam penyakit, subhanallah. Dan Rasul memang setiap bulan melaksanakan bekam. Dan ulama mengatakan tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal sunnah ya. Tapi bagi mereka yang memang punya penyakit, ya sebenarnya bisa kapan saja. Apalagi misalkan dia harus seminggu sekali di terapi, ya bisa kapan saja. Tapi nanti ketika sudah mulai normal, ingin sebulan sekali, nah itu lebih baik menggunakan tanggal-tanggal sunnah. Karena tentunya di samping badan kita sehat, kita juga mendapatkan pahala sunnah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sendiri mengenal Tibun Nabawi ini
sekitar tahun 2018. Tapi memang saat itu memiliki kesibukan lain, saya tidak bisa intens ya. Dari 2018 sampai 2022 itu saya pindah-pindah, pernah jadi imam masjid di Al-Ghomar, kemudian di rest area 57. Bahkan rest area 57 itu kan dari sebelum subuh sampai setelah Isya, sehingga memang tidak ada waktu. Kemudian pindah lagi menjadi imam Masjid Utsman bin Affan, dan ya, 2022 tugas itu sudah dialihkan kepada yang lebih muda ya, yang lainnya, sehingga saya lebih banyak waktu luang, sehingga mulai 2023 baru saya intens, lebih intens, lebih fokus. Kalau fokus sebelumnya karena memang kita juga masih punya aktivitas yang lain, tapi waktunya bisa diatur. Dari 2018 sampai 2022 ya paling saya hanya sifatnya untuk pribadi dan keluarga. Tapi alhamdulillah ya, saya punya anak yang ketiga saat itu hernia ya. Jadi buah penis itu membesar, dibawa ke salah satu rumah sakit di Karawang. Kata dokternya harus dioperasi. Waduh, istri langsung stres. Kata saya, udahlah kita coba aja terapi. Saya terapi sendiri, cuma dipijat. Nah, hari pertama, besoknya mengecil. Saya pijat lagi. Kemudian besoknya sudah sembuh, menghilang. Subhanallah. Sampai sekarang sudah kelas 4 SD sudah hilang. Kemudian istri juga misalkan pernah mengalami sakit pinggang, sakitnya sampai ke paha, ke betis. Kata orang kalau seperti itu saraf kejepit. Alhamdulillah saya terapi pijat dan bekam, sembuh juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian kalau sedikit-sedikit ada sakit kepala, istri kalau dulu mungkin minum bodek atau apa, sekarang mah langsung diterapi, hilang sakit kepalanya. Bahkan termasuk anak yang bungsu itu sudah 2 kali ya, saya terapi, dia panas. Dulu ketika panas langsung dibawa ke klinik, ya, tentunya meminum obat kimia. Kemudian sekarang itu saya pijat saja, 10 menit 15 menit sudah mulai menurun panasnya. Dan besoknya ya, sudah bisa malamnya bisa tidur pulas, besoknya sudah bisa main lagi. Subhanallah. Itu barangkali. Kemudian juga paling beberapa teman ya, ketika misalkan melihat ada yang saya ini sakit leher nggak bisa nengok sebelah, pegang saja leher pundaknya, alhamdulillah bisa normal kembali. Ya, barulah 2023 dan saya juga atas support tentunya guru saya yang sangat luar biasa ya, Ustadz Wahyu SPDI ya. Itu sangat luar biasa mensupport. Alhamdulillah saya bisa lebih intens dan membuka untuk umum juga, jadi silahkan. Dan alhamdulillah dari pengobatan Tibun Nabawi ini termasuk yang saya tangani, misalkan ada seorang yang dirawat di rumah sakit ya, stroke, sudah dipulangkan, dan alhamdulillah itu dokternya menyarankan supaya di rumah sambil diterapi. Mungkin dia paham tentang terapi dokternya. Saya terapi pijat, bekam, kemudian dikasih obat mungkin sekitar 5 kali atau 7 kali ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal lagi, sudah bisa jalan normal, bahkan bisa jualan lagi ya, bisa usaha lagi. Subhanallah. Kemudian dari beberapa rekan-rekan kita juga tentunya ada yang memanfaatkan Tibun Nabawi ini, di antaranya ada yang penyakit jantung, divonis pasang ring. Sampai ada 4 penyumbatan, berarti 4 ring. Kalau satu ringnya misalkan 90 juta atau 100 juta, berapa kalau bayar dikalikan? Alhamdulillah ya, sekitar sebulan mengkonsumsi herbal dari kita ya. Kemudian juga dengan terapi ya, pijat atau bekam, alhamdulillah tidak jadi pasang ring karena kata dokter penyumbatannya sudah hilang. Kemudian ada juga yang kanker ya, di rumah sakit umum Karawang dirujuk ke Hasan Sadikin Bandung. Di sana divonis mau di kemo. Nah sementara nunggu kemo sekitar 1 minggu barangkali ya, atau berapa hari, kemudian beliau sambil terapi dan minum herbal. Dan ketika datang lagi ke sana, kata dokter tidak jadi di kemo, berarti kankernya sudah mengecil. Nah, kemudian suruh diteruskan terapi di Karawang. Subhanallah. Itu barangkali beberapa testimoni yang sudah berhasil merasakan manfaat dari pengobatan Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi atau ala Rasulullah SAW ini. Silahkan
kepada para bapak atau ibu yang mau terapi bisa datang langsung ya ke Rumah Sehat Al Abyan, ataupun kami siap untuk misalkan datang ke rumah atau ke kantor. Tinggal menghubungi nomor 0857 1042 4855. Baik yang mau terapi rutin yaitu pencegahan ataupun untuk pengobatan yang memang mereka sudah sakit. Untuk pencegahan ya, kalau sesuai dengan sunnah Rasul tadi sebulan sekali. Kalaupun enggak, kalau misalkan karena badan kita masih kurang ya, sedikit racunnya, ya bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali ya, sesuai dengan ya, kita kalau merasakannya nggak enak. Yang jelas kalau badan kita sudah mulai pegel-pegel, ya, pagi-pagi sudah ngantuk misalnya ya, kemudian sering lemas ya, mudah letih. Nah ini pertanda racun dalam diri kita sudah mulai banyak, maka silahkan untuk lakukan terapi. Tapi kalau yang masih sedikit, termasuk misalkan anak saya ya, yang kelas 2 SMA sambil pesantren di Bandung, ya 3 bulan sekali ada jadwal pulang. Jadi setiap pulang, jadi minta dibekam karena katanya enak, enteng ke badan. Dan alhamdulillah, termasuk sudah 5 tahun pesantren, bisa dikatakan anak saya itu ya sehat ya, tidak sakit gitu. Ini berarti sesuai dengan janji Rasulullah bahwa dengan terapi rutin itu bisa mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Subhanallah. Demikian yang disampaikan. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.